Shalom anak-anak kami. Kayaknya ada yang ngantuk, belum semangat jawabnya. Sekali lagi Inang ya. Shalom anak-anak kami. Shalom. Nah, semua ketawa dulu, ketawa. Mana ketawanya? Wah, mana muka senangnya di dalam gereja? Iya, terima kasih. Sekarang salam dulu kiri kanannya. Selamat hari Minggu kawan. Salam, ayo. Selamat hari Minggu kawan. Kabarnya sehat? Loh, ayo. 1, 2, 3. Salam kiri kanannya. Ayo. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Terima kasih. Kita sekarang memulai ibadah kita. Siapa mau ibadah? Tunjuk tangan. Angkat tangannya. Oh, semuanya. Terima kasih, turun tangannya. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita serahkan jiwa dan raga kita hanya kepada Tuhan kita yang hidup. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Anak-anak kami yang di dalam rumah maupun dalam gereja, mari kita bernyanyi. Mari kita bernyanyi adik-adik. Ayo semua semangat bernyanyi untuk Tuhan. Lihat semuanya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan suaranya adik-adik. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cintakan, kau cinta Dia. Yesus cintaku, Boleh bikin tangan. ku cinta kau cinta Dia. Yesus pokok dan kita di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalam. berdiri. Yesus pokok, Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbunga. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak kami duduk semuanya. Hukum Taurat pada ibadah kita hari ini yaitu tertulis pada hukumnya yang ke-10. Hukumnya yang ke-10, marilah kita membacanya dan anak-anak kami mendengarkannya. Demikian hukum Tuhan. Tita ke-10.
Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Sekali lagi ya, kita baca sama-sama. Yang ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi. Kita bernyanyi adik-adik. Dan semua di depan ya. Marilah kita serahkan dan kita meminta kepada Tuhan untuk pengampunan dosa kita. Dosa yang kita perbuat sengaja maupun tidak sengaja. Marilah kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita sama-sama mengucapkan amin. Duduk anak-anak kami. Siapa yang tahu ayat bulanan kita pada bulan ini? Ada yang hafal? Ada? Ayat bulanan pada bulan Februari ada yang hafal? Tunjuk tangan yang hafal. Oh, tidak ada. Boleh dihafal ya. Ayat bulanan kita atau epistel kita bulan ini yaitu tertulis pada, boleh dibuka Alkitabnya yang bawa Alkitab, tertulis pada Matius 5 ayatnya yang 9. Matius 5 itu perjanjian baru ya. Matius sudah dapat? 5, siapa yang sudah dapat? Sudah dapat, Bang? Baca si ya. Mang Ucong. Ayo baca, Bang. Ayat 6. Bang apa namanya tuh? Berwin. Sekarang Berwin yang baca. Kita semua mendengarkan Abang Berwin ya. 1, 2, 3.
Bagus, pintar. Perempuan ada yang dapat? Ada tunjuk tangan? Oh, belum dapat atau tidak berani? Harus berani. Anak Tuhan itu anak berani, ya. Oke, kita sama-sama mengucapkannya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Semua laki-laki, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sekarang bagian perempuan, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita semua sama-sama, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Mari kita bernyanyi. Kita bernyanyi adik-adik. Tahu lagu ini kan? Siapa pasti tahu lagu ini? Dalam sikap berdoa,
Mari kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak kami duduk, sekarang kita mendengarkan pengumuman dari Ibu Guru, Kakak Yosta. Oke adik-adik, selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu juga adik-adik yang online. Kita masih sehat-sehat semua kan adik-adik? Amin. Nah, pengumumannya masih sama ya adik-adik. Tidak bosan-bosannya kakak mengingatkan, jaga protokol kesehatan. Di antara kalian sudah yang online lagi kan? Tahu kakak, online lagi deh, capek online lagi. Padahal sudah sempat masuk, sudah seru ketemu kawan, tapi online lagi. Karena ada varian baru dari Omikron. Nah adik-adik, jangan lupa walaupun tidak masuk lagi, tetap online diteruskan. Tetap jaga protokol kesehatan, cuci tangan setiap hari, setiap kamu dari manapun, dari sekolah minggu pulang ke rumah, cuci tangan. Dari pulang ke sekolah pun cuci tangan, dari luar cuci tangan. Harus, tidak apa-apa, itu harus dilakukan setiap kamu pergi keluar dari rumah. Ya adik-adik, kemudian yang berikutnya pakai masker. Keluar dari rumah pakai masker. Setelah masuk ke rumah, maskernya dikoyakkan supaya tidak disalahgunakan oleh orang lain. Berikutnya, jangan kebanyakan ngumpul-ngumpul. Ya adik-adik ya, boleh tuh mama papanya dibilangin tuh, jangan kebanyakan arisan ya mama papa gitu kan bilangnya kan. Nggak boleh rame-rame ngumpul-ngumpulnya, bilang gitu. Nggak boleh lama-lama, bilang gitu ya. Dan juga berikutnya adik-adik, kita juga masih dibatasi sekolah minggu yang offline di sini. Karena apa? Karena sudah dilakukannya peraturan yang baru, yaitu kelas 3 SD sampai SMP baru bisa masuk ke sekolah, ke gereja. Kelas 2, kelas 1, TK, 0 yang masih baby, silahkan mengikuti live dari rumah masing-masing ya adik-adik ya. Segala sesuatu ada akhirnya, dan kita berdoa semoga COVID ini pasti ada akhirnya adik-adik. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Oke adik-adik, kumpulkan persembahannya ke depan. Abang kakak tolong jaga adik-adiknya. Lebih indah dari bunga
Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kebaikan kemurahan Tuhan. Beri sehat dan kuat, bahkan waktu untuk kami semua teristimewa. Anak-anak sekolah minggu dapat hadir di rumah Tuhan dalam sebuah kerinduan untuk bertemu dengan sesama anak-anak sekolah minggu. Tapi Tuhan lebih rindu untuk bersekutu dengan Engkau, bertemu dengan Engkau melalui firman-Mu. Karenanya Bapa, biarlah kerinduan ini Tuhan beri sukacita di hati kami semua, di hati anak-anak sekolah minggu, melalui firman yang akan didengar pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat pagi. Salam sehat. Ada yang enggak sehat? Enggak ada. Pasti semua sehat, itu sebabnya bisa ngumpul hari ini di rumah Tuhan ya. Yuk, dalam pertemuan kita hari ini, pertemuan dengan Tuhan melalui firman-Nya, kita akan baca bersama dalam Mazmur 37. Perjanjian lama ya sayang ya. Mazmur 37 ayat 3 hingga ayat 5. Sudah ketemu? Siapa yang sudah ketemu angkat tangan. Kalau belum ketemu sembari mencari, Inang bacakan dari depan. Karena nanti saat Inang menjelaskannya dari depan, Inang minta seseorang untuk membacakan tertulis di ayat berapa ya. Inang bacakan firman Tuhan, demikian bunyinya. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ada yang sudah ketemu belum Mazmurnya? Pintar, hebat. Di mana tertulis tadi itu? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Ayat keberapa sayang? Ayat keberapa Pung? Hebat, semuanya bisa jawab. Ayat kelima. Terus kalau firman Tuhan yang bunyinya begini, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, ayat keberapa tadi? Oh betul. Nah, hari ini kita diingatkan oleh Tuhan supaya kita tetap setia kepada Tuhan. Tapi sebelum kita lanjutkan mendengar firman Tuhan ini, yuk Kak Yos, Bang Amos, coba kita nyanyi dulu sama-sama Bang Yos. Yesus pokok. Yuk Kak Yos, yuk. Yuk, kita nyanyi dulu, ada kaitannya dengan lagu ini. Yuk, yuk Bang Amos. Yesus pokok. Yang di online juga nyanyi lagi ya. Yuk semua boleh berdiri. Tepuk tangan. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Ayo. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah.
Silakan duduk. Nah, firman Tuhan yang akan kita dengar hari ini ada kaitannya dengan yang tadi. Percayalah kepada Tuhan, lakukan yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Nah, percaya kepada Tuhan. Kenapa kita percaya kepada Tuhan, datang ke gereja pagi-pagi ini? Karena kita mempunyai iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Allah. Ya, iman kepada Allah. Lalu kita diharuskan untuk berbuat kebaikan. Pernah lihat pohon? Tuh di banyak tuh di tepi di sepanjang gereja banyak pohon. Ya coba lihat, yang di sana boleh lihat ke sana, yang di sana boleh lihat ke sana. Apakah semua pohon berdaun hijau? Pertanyaannya jawabnya itu nyaring, Tuhan pasti senang mendengarnya. Apakah semua pohon daunnya hijau? Tidak. Ada daunnya yang merah, ada daunnya yang ungu, ada daunnya hijau, ada daunnya yang oranye, kuning, dan lain sebagainya. Mengapa begitu? Karena Tuhan ingin menyatakan kepada kita bahwa Tuhan itu maha kuasa, bisa menciptakan apa saja, sama-sama pohon namanya, tetapi berbeda-beda warnanya. Warna daunnya, buahnya, rasanya, dan lain sebagainya. Kita semua berbeda, ada yang boru marbun, ada yang boru marpaung, Kak Yosta Manurung, Bang Amos Situmeang, Bang Edo Hutajulu, kakak di sana itu Hutagalung. Tapi semuanya kita adalah ciptaan Tuhan, merupakan pokok-pokok ciptaan Tuhan yang harus berbuah. Masa disuruh buah kita ini pun harus berbuah? Ya, kita adalah pokok-pokok pohon-pohon. Apakah kita pohon anggur sesuai dengan ciptaan Tuhan? Apakah kita pohon apel? Apakah kita pohon pir dan lain sebagainya, pepaya boleh juga. Tetapi semuanya berfungsi untuk kemuliaan Tuhan dan kebaikan buat manusia. Jadi kita pokok. Terus pokok kita siapa? Yesus pokok dan kitalah carangnya. Carangnya itu tempat tumbuh daun-daun. Apa sih guna daun untuk pohon? Ayo siapa yang tahu pelajaran IPA tuh? Apa buah fungsi daun untuk pohon? Siapa yang tahu angkat tangan? Daun berguna pertama untuk memasak. Kok masak pohon? Iya, daun itu berguna untuk memasak makanan yang diisap oleh akar, terus dinaikkan ke atas lewat kambium pohon. Batangnya itu, antara batang dengan kulit itu kan ada lapisan namanya lapisan kambium. Melalui itu dia mengalir ke daun untuk dimasak matahari, supaya makanan yang diserap oleh si pohon tadi berguna, bermanfaat untuk pertumbuhan si pohon. Ya. Nah, untuk pertumbuhan si pohon. Lalu daun-daun iman kita yang mana? Kita tadi pokoknya. Terus daun-daun kita apa? Daun-daun kita itu ialah perbuatan. Kan tadi tugasnya si daun masak, kan? Nah, jadi berarti dia bekerja. Nah, jadi tugas kita sebagai daun selain untuk memperindah tanaman, kan kalau daunnya subur,
pohonnya bagus, kelihatan, disukai orang. Lalu anak sekolah minggu itu seperti daun. Hah? Jadi kalau anak sekolah minggu itu supaya indah dilihat oleh Tuhan, kita harus berupaya untuk tumbuhnya subur. Supaya bisa tumbuh subur gimana? Kita harus rajin makan. Makan apa? Makan firman Tuhan dengan cara mendengar di sekolah minggu, di rumah baca sendiri atau dengar papa mamanya ceritakan, di sekolah dari guru-guru agama Kristennya. Nah, lewat itu semua kita menjadi kenyang, daunnya menjadi bagus karena ada banyak sari makanan dari firman Tuhan tadi yang sudah kita serap. Kalau kurang gizi bagaimana manusia? Pernah lihat orang kekurangan gizi? Pernah? Bagaimana bentuk merekanya? Kurus, lemas, bisa jadi petinju nggak ya kalau kurang gizi? Anak-anak sekolah minggu, kalau kurang gizi kira-kira anak bisa jadi petinju nggak ya? Nggak bisa, udah pasti kalah aja. Nah, karena itu pokok kita tadi adalah iman percaya kepada Tuhan yang menjadi tempat kita tumbuh. Tanah gembur itu adalah Tuhan Allah yang menciptakan kita, yang menciptakan kita sebagai tumbuh-tumbuhan. Jadi kita serap makanan firman Tuhan itu ya dari tanah. Dari tanah. Tanah itu apa tadi? Tanah tempat tumbuh pohon itu adalah Tuhan Allah. Jadi sekarang waktunya sudah tepat. Kamu datang untuk menjadi tumbuh dari tanah, dari lahan yang adalah Allah. Buahnya mana? Buahnya adalah perbuatan-perbuatan kita. Buah pohon kan ada macam-macam. Ada yang enak, ada yang tidak enak. Kalau ditanya, apakah kalian suka buah yang tidak enak? Tanya. Enggak ada yang jawab. Atau begini aja deh pertanyaannya. Buah yang seperti apakah yang kalian suka? Jawab sama-sama. Yang manis. Yang apa lagi? Pasti yang manis lah intinya. Kalau yang asam pekat suka? Kalau buah yang pahit suka? Tidak suka. Buah yang pahit adalah perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh orang, siapapun orangnya. Nah karena itu, karena buah pahit itu tidak mengenakan, tidak disukai orang, jangan lakukan perbuatan-perbuatan yang bisa memahitkan liur orang, memahitkan perasaan orang lain. Misalnya apa? Yang bikin orang gak suka sama kita itu kan banyak kan? Nah karena itu jadilah pohon yang buahnya baik sehingga apa yang tertulis di dalam firman Tuhan ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percaya kepadanya dan ia akan bertindak. Pohon itu ada yang tumbuh dengan sendirinya, ada yang ditanam secara sengaja. Tetapi kalau pohon-pohon kecil ini, anak-anak sekolah minggu ini bukan tumbuh sembarangan, tetapi tumbuh di tempat yang memang sengaja ditanam di tanah ini untuk menjadi pohon yang baik, tumbuh dengan baik, kuat pohonnya, tumbuh dengan baik, daunnya menyenangkan orang yang melihat, berbuahlah dengan buah yang baik sehingga menjadi pohon yang menyukakan hati orang lain.
Jangan menjadi pohon yang palsu, pura-pura rajin, tetapi sebenarnya enggak ada apa-apanya. Nih coba lihat nih. Ini apa namanya? Hah? Yuk semua jawab dulu, nyari-nyari ini apa? Bunga plastik. Nah, ini sejak dibuat sampai nanti kapan? Ya begini aja. Enggak ada perubahan. Ya, enggak ada perubahan. Yang Tuhan inginkan kita menjadi pohon yang harus berubah dari tumbuh berkembang lalu berbuah. Kan? Nah, dari tumbuh berkembang jadi besar, kemudian berbuah. Nah, jadilah pohon yang benar-benar tumbuh, bukan pohon palsu, tiruan seperti ini. Kelihatannya indah, tapi dia tetap tidak berubah. Iman kita Tuhan harapkan tidak seperti bunga palsu ini, tapi iman kita Tuhan harapkan seperti tanaman di halaman itu. Ditanam dengan baik, diantarkan ke gereja untuk mendengar firman Tuhan di gereja. Supaya tumbuh dengan baik. Itu kan dipelihara, ada loh tukang kebun. Ada tukang kebun kita itu yang senantiasa memperindah tanaman, dipangkas, dibentuk, dipupuk juga. Ya, jadi Tuhan mau kita semua, istimewa anak-anak sekolah minggu yang ada di sini dan yang ada di rumah, tumbuh seperti pohon supaya bisa menghasilkan buah yang menyenangkan banyak orang. Kan? Buah yang menyenangkan banyak orang. Nah, supaya bisa tumbuh anak-anak di sekolah minggu ini, bukan hanya di sini dia bisa tumbuh, dipupuk oleh papa mamanya. Ya, tidak harus ngajar seperti ini mamanya di rumah. Boleh dengan kalau mau makan berdoa dulu. Nah, itu juga pupuk itu. Kalau mau tidur berdoa dulu. Itu juga pupuk itu. Kalau sudah bangun tidur berdoa dulu. Itu juga pupuk, memperbaiki tumbuh kembang iman percaya kita kepada Tuhan. Kan kita berdoanya kepada Tuhan Allah Bapa kan? Nah, karena itu kenapa papa mama kita ngajak kita berdoa kalau bangun tidur, mau makan, mau pergi sekolah. Kenapa? Karena itu adalah pupuk yang memberi kesuburan kepada tanamannya. Tanamannya apa? Tanamannya iman percayamu. Ya, iman percaya kita kepada Tuhan. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah pohon yang akan menghasilkan buah atau hanya bunga? Kalau sering-sering dipindahkan akan tumbuh dengan baik? Enggak, bisa-bisa mati. Inang kemarin itu minta tanaman dari Inang Sintua Tobing itu ya, diberi. Tapi karena Inang salah menempatkan tempatnya, tanamannya mati. Begitu juga kita. Kalau kita sudah tumbuhnya menjadi anak Kristen, tetaplah tinggal di pot bunga yang bagus tadi. Kristen saat ini sampai selama-lamanya. Kalau tanaman, iman kita itu dipindah-pindahkan, ujung-ujungnya mati seperti tanaman Inang tadi. Jadi iman percaya kita harus tetap tumbuh dan berbuah di satu tempat. Enggak aci pindah-pindah. Ya, enggak aci pindah-pindah. Misalnya dari pot ini ke pot yang lain. Biarpun potnya lebih cantik. Kalau bisa jangan dipindah-pindahkan.
Iman percaya kita tidak boleh dipindah-pindahkan. Meskipun di sini gerejanya kata orang nggak terlalu bagus, di sana bagus, yuk di sana aja yuk, nggak usah. Atau ada pot bunga yang lain yang lebih indah, yang lebih bagus, ke sana saja, nggak usah. Ya, kita harus tetap tumbuh di tempat yang sudah kita ditanamkan di situ supaya tumbuhnya baik, berkembang dengan baik, lalu menghasilkan bunga ataupun pohon yang harus berbuah dengan baik. Lalu yang terakhir, jangan menjadi tanaman palsu. Siapa yang mau menjadi tanaman palsu? Sejak dibuat sampai nanti beberapa puluh tahun kemudian, ya segini-gini aja. Kita harus mau menjadi tanaman yang baik, ditanam di pot, dirawat, tanamannya tumbuh karena dipupuk, disiram, tumbuh lebih besar. Akhirnya dia menghasilkan apa yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan itu adalah bunga atau buahnya. Nah, kalau akan berhasil, kalau mau berhasil menjadi tanaman yang baik, biarlah kiranya papa mama juga memberi pupuk iman di tengah rumah tangganya masing-masing, di tengah rumahnya masing-masing, pupuk iman yang didapatkan di guru agama sekolahnya, pupuk iman yang diperoleh dari gereja HKBP. Enggak usah pun di HKBP Kota Baru, bisa juga. Enggak usah pun di gereja HKBP Jeruju, bisa juga. Enggak usah pun di HKBP yang lain-lainnya itu. Yang penting dia adalah pupuk Kristen, ya, pupuk iman Kristen. Itulah yang membuat iman kita tumbuh dengan baik, berbuah kelak dengan baik, berbunga dengan baik, menjadi tanaman yang menyukakan orang banyak. Itulah firman Tuhan yang bisa kita dengar hari ini. Kita berdoa yuk. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini. Kami percaya anak-anak sekolah minggu yang hadir hari ini akan menjadi tanaman yang subur karena dipupuk oleh firman Tuhan yang dapat diserap oleh mereka melalui orang tua dan keluarga di rumah masing-masing, papa mamanya, atau guru-guru agamanya di sekolahnya masing-masing, guru-guru sekolah minggu di gereja, bahkan Tuhan mereka dapat mendapatkan pupuk iman dari membaca Alkitab sendiri jika mereka sudah bisa membaca sendiri. Terima kasih Tuhan, biarlah tanaman-tanaman kecil ini Tuhan berkati sehingga kelak mereka menjadi pohon-pohon yang subur, menyenangkan buahnya dan dicintai, disukai oleh orang banyak, buah melalui perbuatannya. Dalam nama Yesus kami memohon dan berdoa, amin. Kita bernyanyi Kak Yos. Nyanyikan yang tadi Kak Yos, Yesus pokok. Yesus pokok lagi ya adik-adik ya. Bangkit berdiri semua. Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya.
bisa menjadi pohon yang baik dan berbuahkan hasil yang menyenangkan orang, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita semua yang ada di rumah Tuhan mengucapkan bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Yang belum dijemput jangan pulang dulu ya, tunggu di depan, pasti dijemput ya. Sampai ketemu minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adikku yang online. Terima kasih telah absen di live chatnya. Akan kakak screenshot, kakak masukkan ke dalam absen kita. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Bye.